Geen straf zonder schuld. Tiada pidana tanpa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi pada hari ini. Sebelum memasuki materi pada pembahasan di presentasi kali ini, izinkan saya memaparkan pembahasan yang ada di presentasi kali ini. Silakan dibaca teman-teman sekalian. Jika sudah, mari kita beralih ke materi pertama. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairun Zahra. Saya di sini selaku anggota dari kelompok 3 hukum pidana, yaitu mendapatkan materi permufakatan jahat. Jadi di sini kita wajib mengetahui apa itu permufakatan jahat. Intinya adalah ketika 2 orang atau lebih sudah salaman atau sudah bersepakat untuk melakukan kejahatan, meskipun mereka belum melakukan aksi fisiknya, hukum sudah bisa masuk di sini sebagai fungsi pencegahan dini atau preventif. Nah, kalau kita lihat di KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 13 dan 14 yang saya akan lampirkan di sini, ada poin penting. Tidak semua kesepakatan jahat bisa dipidana atau dihukum. Hanya kesepakatan pada tindak pidana tertentu yang diatur tegas oleh undang-undang yang bisa dipidana. Contohnya, seperti narkotika, korupsi, atau terorisme. Dan intinya hanya extraordinary crime yang bisa dipidana kesepakatannya. Menariknya lagi, di pasal 14 ada pintu keluar bagi pelaku. Jika seseorang sudah bersepakat, tapi secara sadar dia menarik diri atau bisa melaporkan untuk mencegah kejahatan itu terjadi, maka dia tidak dapat dipidana. Ini adalah bentuk kebijakan hukum agar orang mau membatalkan niat buruknya. Sekian dari materi permufakatan hukum, beralih ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, beralih ke materi persiapan yang seharusnya dibawakan oleh Firil Fatahanul Mulia dengan NIM 111250468. Tapi adanya keterbatasan untuk menyampaikan materi, jadi saya yang akan menyampaikan materinya, yaitu Nabila Khairun Zahra. Jadi, persiapan tindak pidana dalam KUHP tahun 2023 nomor 1 pasal 15 dan 16. Tindakan mencari alat, mengumpulkan informasi, atau membuat rencana guna menciptakan kondisi untuk kejahatan serius. Jadi, tindakan ini juga bisa dipidana jika diatur secara tegas dalam undang-undang. Asas persiapan tindak pidana yang diatur dalam KUHP pasal 15 dan 16 diterapkan dalam 3 kondisi. Pertama, ketika pelaku berusaha mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat. Kedua, saat mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan. Ketiga, melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditunjukkan bagi penyelesaian tindak pidana. Sekian dari materi persiapan, berlanjut ke materi selanjutnya. Saya Nabila Al-Sakaila dengan NIM 11112500620 akan membahas materi tentang percobaan tindak pidana dalam KUHP tahun 2023 nomor 1 pada pasal 17, 18, dan 19. Bisa dipahami sebagai keadaan ketika seseorang sudah memulai melakukan tindakan yang mengarah langsung ke suatu kejahatan, tapi kejahatan itu belum sempat terjadi atau belum selesai dilakukan. Jadi di tahap ini pelaku sudah merencanakan atau menyiapkan sesuatu, melainkan sudah melakukan aksi nyata yang bisa mengarah pada terjadinya tindak pidana. Contoh, misalnya ada seseorang yang punya niat buat maling. Awalnya dia sudah survei rumah yang mau dijadikan target, melihat situasi sekitar, lalu menyiapkan alat untuk membobol pintu ataupun jendela. Setelah itu dia datang ke rumah tersebut dan mulai mencoba masuk. Misalnya dengan memanjat pagar atau mencoba membuka pintu rumah. Nah, di saat itu dia sudah mulai mencoba masuk. Itulah perbuatan bisa dibilang sebagai percobaan tindak pidana. Tapi, misalnya pas lagi mau masuk dia ketahuan sama pemilik rumah atau warga sekitar, akhirnya dia panik dan kabur sehingga pencurian tidak jadi dilakukan. Walaupun akhirnya tidak sempat mengambil barang, perbuatannya tetap bisa dianggap sebagai percobaan tindak pidana karena dia sudah mulai melakukan
tindak yang langsung menuju ke kejahatan tersebut. Jadi intinya percobaan itu ada di tahap ketika niat sudah ada dan tindakan juga sudah dimulai, tapi kejahatannya gagal terjadi karena ada hal yang menghambat. Untuk percobaan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan paling banyak 2 atau 3 dari ancaman pidana pokok. Jika tindak pidana yang dicoba diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pelaku bisa dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana tambahannya tetap sama seperti tindak pidana aslinya. Terus percobaan tindak pidana jika pelaku dengan kemauan sendiri menghentikan perbuatannya atau mencegah akibat terjadi, tetapi jika perbuatannya sudah menimbulkan kerugian atau termasuk tindak pidana lain, pelaku tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, percobaan juga tidak dipidana jika tindak pidana yang dicoba hanya diancam pidana denda paling banyak kategori 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Abian Situmeang dengan NIM 111-2501339. Di sini saya ingin melanjutkan materi hukum pidana perbarengan. Perbarengan atau konkorus berdasarkan pasal 125 sampai pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terjadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri sebelum dijatuhi putusan, di mana sistem pemidanaan diatur secara khusus untuk menentukan apakah sanksi akan dijatuhkan secara kumulatif atau menggunakan sistem absorpsi atau diambil yang terberat. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Putri Moriska, saya dari kelompok 3 Hukum Pidana. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang penyertaan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 55 dan pasal 56 bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 5 pembagian penyertaan tindak pidana, yaitu yang pertama orang yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Yang ketiga, orang yang turut melakukan tindak pidana. Yang keempat, orang yang sengaja menggerakkan atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan yang kelima, orang yang sengaja memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana atau pembantu-pembantu. Semua golongan yang disebut dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana atau pembantu. Isi uraian rumusan pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas yang hanya menyebutkan 5 macam kualifikasi bentuk delik penyertaan, maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada satupun bentuk kualifikasi delik penyertaan yang menyebutkan mereka yang turut serta menganjurkan melakukan tindak pidana. Breakpen juga merupakan kualifikasi delik yang tidak jelas, agak luas serta tidak memenuhi ketentuan rumusan kualifikasi delik pada pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diisyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana. Hal tersebut karena dikualifikasikan rumusan delik, turut serta menganjurkan melakukan tindak pidana, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka, berbicara mengenai delaming atau penyertaan harus mengacu pada pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan doktrin hukum pidana mengenai penyertaan. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, pada saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan berlaku pada Januari 2026 sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 20 yang memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana hukum pidana mengakui berbagai untuk penyertaan dalam tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 20 yang berbunyi sebagai setiap orang pidana sebagai pelaku tindak pidana jika yang pertama itu melakukan sendiri tindak pidana. Yang kedua itu melakukan tindak pidana dengan perantara, alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, turut serta melakukan tindak pidana. Dan yang keempat, menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, melakukan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan dan sarana untuk keterangan. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pengulangan tindak pidana atau yang disebut dengan residivis berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terjadi jika seseorang melakukan kembali tindak pidana dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian tindak pidana pokok, di mana hal ini menjadi alasan pemberatan pidana karena dianggap tidak menunjukkan perubahan perilaku meskipun telah dijatuhi sanksi hukum sebelumnya. Baik, sampailah kita di tahap terakhir yaitu kesimpulan pada presentasi dari kelompok 3 kali ini. Jadi kesimpulan dari materi kami ini membahas teori umum tentang tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mencakup perluasan, perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana. Dimulai dari permufakatan jahat pasal 13 sebagai kesepakatan dini untuk berbuat jahat. Lalu ada persiapan di pasal 15 dan 16 yang melibatkan penyediaan sarana fisik hingga percobaan. Percobaan itu ada di pasal 17 dan 19, di mana aksi nyata telah dimulai namun tidak selesai. Selain itu, dibahas pula mengenai penyertaan di pasal 20 yang mengatur keterlibatan berbagai pihak dalam satu tindak pidana. Selanjutnya ada perbarengan di pasal 125 sampai 131 yang menentukan sistem pemidanaan bagi pelaku dengan banyak delik sebelum putusan, serta pengulangan di pasal 23 atau residif yang menjadi alasan pemberatan pidana jika pelaku kembali melakukan kejahatan dalam kurun waktu 5 tahun. Keseluruhan materi ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga ketertiban, melindungi hak individu, dan menjamin keadilan sosial melalui penegakan hukum pidana yang komprehensif. Sekian dari kelompok 3 dalam presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.